Apalagi sistemnya ya sangat zolim sekali, Doktif. Jadi ya semua karyawannya juga udah pada tahu lah ya, mantan-mantan karyawannya yang sudah keluar, semuanya udah tahu gitu. Bahkan ya banyak juga yang minta tolong saya untuk up gitu. Tapi memang kuasanya memang mereka antisipasinya cukup luar biasa. Ya, untuk posisinya KNM aja bisa seperti ini, berarti kan effort sekali dia kan, gitu. Dan Doktif ini berdiri sendiri, itu hebat banget sih menurut aku. Karena lawan kita tuh bukan hanya kuat secara uang, tapi memang ya luar biasa sekali ya Dok, cara-caranya dia itu. Ada bisa mengadu domba, banyak sih. Banyak cara-cara yang agak mengerikan di luar nalar. Itu sih yang serem. Betul, jadi kalau menurut Doktif lebih baik berdiri sendiri. Kalau Doktif sih prinsipnya lebih baik Doktif ini berdiri sendiri, benar-benar independen. Kenapa? Karena kalau kita bergabung, itu kita nggak tahu dia sebenarnya musuh atau teman kita. Gitu. Tapi dengan kita berdiri sendiri, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur kita. Jadi orang mau fitnah kayak apapun, seperti tadi bilang Doktif ini anak buahnya HS, nggak akan pernah bisa dibuktikan sejak kapan. Atau Doktif komplotan sindikat, nggak akan pernah bisa. Doktif ini variabel bebas kok, independen, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur. Nah, Doktif lebih nyaman seperti itu. Jadi tidak ada yang membatasi ruang gerak Doktif. Doktif bebas bergerak, Doktif bebas bicara. Ya, tidak ada satupun yang bisa mengatur-ngatur. Itu jauh lebih memberikan Doktif kenyamanan sendiri. Jadi tidak ada gitu. Benar. Soalnya murni Kak Adlina. Iya, benar banget sih. Jadi Soalnya aku tadi aku barusan dapat info, Dek. Serem deh infonya, Dek. Pasti mereka banyak duitnya. Koko hati-hati kok. Enggak, nanti kalau enggak gini, kalau enggak akun Koko hilang nanti afiliat Koko hilang. Enggak sih, paling nanti ada Koko mau ada penawaran mau ikut apa enggak gitu loh. Soalnya gini kok, akun afiliatku hilang sama Oh iya. akunnya barengan pas satu hari yang sama dengan Ladusing. Ladusing hilang akunnya permanen, aku di permanen afiliatnya rada kuningnya. Oh, gua saranin ya kok ya, mending lu bikin kayak gue akun banyak. Akun gua kan banyak tuh. Akun bodong gua aja udah 33.000. Jadi kalau misalkan ini hilang ada lagi gitu. Jadi mereka sampai stres. Iya, Enggak, kalau memang agak sulit tapi tidak sesulit gimana Ci, lu tau lah kalau memang kita mau aja kan. Selagi mulut ini masih bisa ngomong. Sampai ada bahasa begini. Itu drama halu, jangan akunnya yang dihilangin tapi orangnya yang dihilangin katanya. Ya Allah, maafin ya Ci kalau aku ada salah ya Ci ya. Ci, jangan bawa aku Ci ya. Mohon maaf ya Ci ya kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan loh Ci. Udah aku record deh sebagai pengancaman deh, kalau ada apa-apa sama gue lapor deh. Iya betul. Jadi kalau untuk akun yang ditumbangkan itu biasanya karena banyaknya report ya, banyaknya laporan. Kemarin juga Doktif dapat 1 kali strike ya. Tapi akhirnya Doktif banding, akhirnya ditolak, dicabut. Jadi memang kadang-kadang tuh mereka melaporkan dengan alasan yang sangat ngada-ngada, hanya untuk menjatuhkan akun kita. Gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata strike-nya itu diangkat kembali oleh dari pihak TikTok-nya. Gitu. Nah, dulu yang Doktif lihat pelapor yang paling sering melaporkan akunnya Doktif atau Depilari ini juga ada ini anti mafia. Depilari salah satunya ini itu dari Suneo. Ya, jadi dari kubunya Suneo. Nah, terus kemudian akhirnya bergerak ke kubunya si DRG dan SS. Nah, ini nih kubu dari situ tuh yang report gitu. Tapi sekarang dengan masuknya si Suneo ini sudah jauh berkurang sih sebenarnya.
Ya kemarin mulai ada lagi tuh Doktif. report, sudah mulai ada report strike. Jadi kalau strike itu kan berat ya. Jadi 3 kali strike akunnya akan hilang permanen. Nih kok, nih permanen di banned akun yang ini, akun yang Nah ini. itu biasanya 3 kali strike, betul. Jadi 3 kali strike, Momi Obet nggak banding gitu. Jadi mereka bersama-sama langsung report, terus 3 kali strike itu nggak banding lah. Dotif biasanya 1 kali strike langsung banding, Kalau akun 2 kali strike banding. kalau akun Nah aku tuh. Kalau akun aku yang kemarin itu bener-bener nggak ada pelanggaran apapun dan akunku sehat dok. Tapi memang aku kemarin kan lagi gaspol si Suneo kan, tiba-tiba mendadak hilang aja dengan kata-katanya itu nggak masuk akal, hak cipta, kan bingung ya. Oh kalau si Sunio itu akunnya Doktif 1 pernah hilang juga atas reportnya dia. Kelihatan banget. Jadi inget nggak yang akunnya Doktif yang 1 yang masih disita itu? Nah itu pernah hilang. Itu jelas banget pelapornya adalah di situ claim by Richard. Di situ jelas banget, di situ kelihatan. Jadi 2 Richard, yang satunya akunnya dari salah satu brand lah, dari brand Bayo pada saat itu ya. Jadi akhirnya hilang, tetapi yang dari klaimnya yang by Richard itu memang Doktif itu merekam terus ngambil sepotong. Nah itu nggak boleh, karena itu memang melanggar hak cipta. Berarti kan akunnya dia itu kan sebenarnya kontennya si Richard kan, gitu kan, kontennya si Richard. Nah Doktif ngambil pada saat itu Doktif nggak tahu kalau itu melanggar. Gitu, Doktif nggak tahu itu melanggar. Harusnya kita itu kalau mau ngambil itu stitch. Nah kalau stitch itu nggak melanggar. Nah pada di saat Stitch itu, ya. iya stitch itu adalah diizinkan oleh si TikTok, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan kita nge-record terus kita motong, kita masukin ke konten kita. Berarti kan ngambil hak cipta, ngambil haknya orang yang punya konten itu kan, gitu loh. Nah itu Doktif emang lakukan dulu karena nggak ngerti, tanpa pengetahuan, nggak ngerti sama sekali. Nah sedangkan yang satunya lagi itu dibuat-buat sama yang pelapornya, itu dibuat-buat. Jadi pada saat Doktif melaporkan masih bisa ditarik satunya itu, karena yang kesalahannya ada di 2 strike gitu. Jadi yang 1 ditarik, untuk memulihkannya itu membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi buat kalian yang sudah kena 1 kali strike, 2 kali strike, jangan sampai melakukan yang ketiga karena akan di-ban permanen ya. Tapi setelah 3 bulan itu akan bersih kembali. Iya biasanya kan itu Tapi kalau misalkan udah diblokir permanen gini udah nggak bisa diapa-apain dok? nggak bisa kan gini loh. Kalau misalkan biasanya kan kalau orang harus kena pelanggaran dulu kan, harus ada notifikasi itu, pemberitahuan kayak kena Betul. pelanggaran. Nah ini tuh kalau akunku udah benar-benar bersih tiba-tiba hilang, aneh karena kan akun sebenarnya kan sudah ada 4 kali kan, 4-5 kali akun ini kan drama halu. Jadi biasanya ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 baru hilang. Nah, kemarin itu bener-bener nggak ada peringatan langsung hilang, lenyap blek gitu. Makanya Kalau lu Ci, Tapi drama laporannya lu apa Ci? pernah ada ini nggak? Maksudnya ada pernah keranjang kuning atau pernah masuk ke berjualan nggak? Pernah nggak akunnya itu? nggak ada, aku nggak jualan. Nggak ada Nah, jualan kalau keranjang akunnya nggak pernah pakai jualan, biasanya TikTok nggak bisa bantuin. Tapi seperti kejadiannya ke Buleril. Nah, jadi dulu itu kan Buleril juga pernah hilang tuh akunnya. Itu nggak bisa dibantu. Kenapa? Karena akunnya emang tidak pernah digunakan untuk berjualan. Jadi dianggap sebagai akun-akun biasa lah, nggak memberikan manfaat lah buat TikTok gitu. Nah akhirnya Doktif sarankan Buleril untuk setidaknya pernah lah menjual supaya masih bisa diselamatin. Lah kita inget contohnya seperti misalnya kasusnya Filme. Nah akunnya hilang kok masih bisa balik, karena emang digunakan untuk berjualan. Jadi masih bisa diselamatin gitu ceritanya, karena pernah memberikan manfaat untuk TikToknya. Seperti itu. Jadi kalau Doktif sarankan memang akun-akun ini sebaiknya pernah digunakan untuk berjualan sesekali aja gitu. Jadi pada saat kita bisa banding itu kita bisa lebih Dianggap gitu ya. diutamakan gitu. Benar gitu.
Iya betul, jadi kayak affiliate tuh bener tuh anti mafia. Jadi ini apa setidaknya akunnya tuh ada keranjang kuning aja sesekali ya jualan itu pakai gitu loh. Ya pokoknya dianggap berfaedah buat itu, jadi nggak cuma bikin konten-konten Kalau doang. keranjang kuning, kalau affiliate ada, kalau keranjang kuning di live nggak ada. Kalau affiliate ada kemarin drama halu. Ya, doktif 1, doktif 2, jangan sampai ada doktif 3, 4, 5 sampai 11 ya, drama halu juga ya. Ini drama halu 2 ini sekarang kan? Drama halu 6. Kan ke aku enggak ya. Kalau aku susah kali loh ah. Maksudnya jangan sampai hilang akun. Kalau yang ini kalau misalkan online shopnya apa keranjang kuningnya di blokir permanen nggak apa-apa deh. Ada yang satu lagi. Momi Obet juga harus kadang-kadang harus jualan live ya. Ya tapi kan di band permanen. Baru aku mau mulai udah di band permanen kan. Mungkin ini kali ya, mungkin pernah ada ini kali, pernah ada pelanggaran, terus nggak di appeal kali ya. Enggak di spill selalu ada di spill. Pokoknya bingungnya itu makanya pas akunnya Ladusing hilang, akun yang ini juga aku kena affiliate-nya band permanen. Udah lapor ke itunya, ke TikToknya juga. Udah banding ditolak. Itunya berapa jumlah itunya followernya? 18.000 mau 19.000. Kok aneh ya? Nggak tahu bingung. Padahal itu keranjang. Kayaknya lu dikerjain sama Nepos deh, Bet. Mami Obet mau nggak aku serahkan ke Nepos? Enggak. Nepos itu bukan siapa-siapa. Jadi nggak usah Enggak. takut. Nepos itu nothing kok dia. Itu bukan Iya, siapa-siapa. tapi Ji. kan dia bisa menghubungi Meta. Enggak bisa dihalusinasi. TikTok nggak ada hubungan sama Meta, nggak ada hubungan ya, lain cerita. Cuman memang kemarin itu betul, memang egonya dia memang sempat hilang karena dokter juga sempat bertanya, memang sempat hilang tuh dari Metanya, tapi mungkin dia banding diproses, akhirnya akunnya kembali lagi yang 1,6 itu ya. Nah, tapi ada bersyukurnya Doktif, kenapa kok kembali? Karena kemarin pada saat akun tersebut hilang, Doktif sangat kecewa. Karena akun tersebut yang dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, kalau misalnya itu akun sudah hilang, gimana melaporkannya? Nah, ternyata akun tersebut kembali. Nah, kembali, jadi dalam waktu dekat akun tersebut juga akan dilakukan penyitaan. Jadi sama aja meskipun kembali malah disita dan dihancurkan kan selanjutnya, permanen loh. Gitu. Kayaknya si Nepos itu cinta kali sama Doktif, tapi bertepuk sebelah tangan gitu loh Doktif. Gimana ini? Lah, Kayaknya dulu- dia setiap hari itu kayaknya kalau nggak bahas Doktif, kayaknya hidupnya itu hampa gitu. Dulu kan gitu juga sama Nikita kan, dia juga cinta Oh, mati iya, sama iya. Nikita kan. Nah sekarang dia cinta matinya ke Doktif, nggak apa-apa lah, biarkan aja. Iya. Seru lah mainan, iya kan, mainan Ya ini jatuhnya kayak cinta nggak dianggap gitu ya. bener. Tapi kadang-kadang lihat si Doktif sama Nepos itu kalau baku gini di VT itu lucu juga, jadi tontonan buat kita gitu ya. Masa katanya ludah apa yang aku bikin VT itu yang Doktif mau diludahin tak ludahin tuh si Popeng itu ya Allah. Oh iya, ada ngomong begitu. Ada itu aku buatkan VT loh. Oh, Iya, Kalau kalau aku Doktif- datang katanya pada saat itu aku ludahin si Popeng itu. Nah langsung aku bikinkan VT. Halo. Kenapa? semua juga kayak gitu. Waktu itu DRL juga ketemu Doktif kicep. Gimana sih? Kalau bisa sih kayak gini ya, setelah skincare ini semuanya kelar, bikin film kali ya, Doktif, ya kan? Jangan Ya bikin film Cici Halu gue bikin film dulu dibikin deh. film ya kan? Pemberantas Yang mafia. lucunya kan, sorry aku potong. Yang lucunya ini digiringnya kan kesannya ada orang yang mau menutupi rezeki dari pengusaha skincare. Ya kan? Padahal faktanya
memang ada kecurangan di situ. Nah, ini dibongkar oleh Doktif. Jadi yang mau dibilang mutusin rezeki orangnya tuh nggak relate sama sekali menurut saya. Bener nggak? Bener. Mak Ulan, ada yang mau dikatakan, Mak? Uma, Halo, selamat malam semuanya. Aku cuma menghimbau kepada Doktif dari tadi kita dari apa namanya dari Komal si Obet tadi. Cuman ini aja himbauan Doktif. Saat ini hati-hati. Doktif ibaratnya lagi membuka kebenaran. Semakin Doktif membuka kebenaran itu akan semakin banyak musuh yang akan Doktif hadapi. Jadi ya, Mak Olan minta cuma ini aja hati-hati menghadapi siapapun juga. Jangan mudah percaya dengan siapapun. Karena itu Jangan biasanya orang yang terdekat itulah yang akan menjebak kita untuk menghancurkan kita ke dalam jurang. Kayak itu aja sih pesan aku sama Doktif. Iya betul betul. Makasih orang yang Maulana. pura-pura ngebela Doktif habis-habisan. Hati-hati Doktif. Oh ini Mak Ulan curhat ini kayaknya ini. Iya. Yang lagi ngebela Doktif habis-habisan, hati-hati Dok. Iya betul. Oh, tapi ya nggak ada sih, maksudnya Doktif ini kan dibilangin independen sendiri. Siapa coba? Nggak ada, sendiri aja udah. Hati-hati ya Dok, pokoknya tiba-tiba nanti Obet pindah haluan aja Dok. Nah itu tuh. Kalau Obet kan memang kalau Obet kan Kalau sama Doktif. Obet. Kalau Obet aja sama Doktif aja nggak di-follow. Bagaimana sih? Karena murni tulus kalau Obet mendukung Doktif. Jadi nggak di-follow. Oh, mulai. Mulai ngomongin si lawyer Willy Salem ini. Oh, kalau di Loyal Willy Salim sekarang udah nggak kok Loyal Willy Salim? Lawyer Willy Salem kan dia ngambek gara-gara nggak di follow. Oh enggak, kalau aku enggak, mohon maaf Doktif, aku nggak seperti itu ya. Layar Willy Lampung bukan sih? Iya, bener kan dia kan ngecat Doktif nggak Doktif gubris. Habis itu dia ngambek, akhirnya nyerang Doktif. Gitu Pernah ribut loh ceritanya. Dok sama gue Dok di Komal Dok, seru loh Dok Kenapa? waktu itu Dok. Kenapa? Pokoknya seru lah, gara-gara apa, masalah apa itu pokoknya pernah. Iya, jadi ngambek dia, nggak Doktif gubris, ngambek lah akhirnya. Dia berbelot ke grupnya si DRL. Ya mesti terserah lu lah. Nggak butuh Doktif mah dah. Udah dibilang mandiri sendiri. Gitu nggak ngaruh. Obet Mau jadi nggak didukung dikasih syukur, THR sama nggak Doktif, didukung ya jadi lillahi ta'ala. Udah gitu aja, udah. Rapi jadi. Gak ada Doktif mah. Nggak gila-gila haus didukung pujian apa, nggak ada. Makanya Doktif jadi apa adanya. Jadi nggak baper ya, Dok? Gua ngapain? Bener. Aku aja sama Doktif nggak pernah DM-an. Doktif itu kayak jalangkung, datang tuh. sendiri, pulang sendiri. Tuh. Biarin aja, yang tahu-tahu dia muncul di sana, tahu-tahu di sana, pokoknya udah nonton aja udah. Nah, tuh kan? Tuh, tahu tuh. Iya kan? Koko sesuka hati. Kenapa? Karena beda. Iya. Gak ada ngatur-ngatur. Tapi Susah, mentalnya- kayak kurang jauh mainannya kayak gitu-gitu, Doktif. Pusing Mental Oh, belajar. tanya ada lagi. sih Pak Oga, ada Pak Oga di sini. Pak Oga. Ini dong temenin SS dong, kan dia pemeriksaan. Pemeriksaan kan? Dateng ya, temenin dia Pak Oga ya, kan lu kan sekarang lawyernya sama si Anus. Terus tanyain, kenapa kok laporannya kan dibilangnya SS, laporannya SS Pak Oga katanya udah naik sidik, ya kan? Kenapa sampai sekarang Doktif nggak dapat suratnya? Udah sebulan loh, nggak ada surat tuh ke Doktif. Hayo, Pak Anusnya ngehoax ya, dibilang laporannya SS udah naik sidik ya, ngehoax ya. Kenapa kok nggak ada sih Pak Oga? Dong, mana laporannya? Suruh bilangin ke Pak Anus buruan, cepetan, ditunggu. Ayo mana SPDP-nya? Karena laporannya nggak naik-naik, maksain buat naik sidik ya. Oh toh kecian. Dah buruan cepetan, temenin. Ntar biar masuk media. Ya, biar pansos, biar dapet klien nanti Pak Ayo Oga. si Raffi naik, kapasitas sebagai pengacara gitu loh, ditunjukin Kak Raffi Adina, coba. Udah nggak bisa sekarang, Rapi udah nggak bisa naik. Dia Kak lagi Adina, jaim. Lagi jaim. Kak Iya. Adina,
Kakak kan kakak kesayangan aku ya. Jangan jadi PH kayak Oga ya, Pak, Kak. Sumpah ngakak banget itu Pak Oga. Larangan keras Emang ya. Lucu banget loh. Lucu banget loh. Masa sekarang gini dia bilang laporannya. Sekarang gini Dotif tanya ya. Ini si Teh Adlina ya. Sejak kapan yang namanya WhatsApp itu adalah medsos yang bisa diakses secara umum, secara publik? Coba. WhatsApp itu termasuk medsos yang bisa diakses secara publik atau enggak? Coba Dotif tanya ke Teh Adlina. Salah dipublikasikan itu, kecuali orang mau publikasikannya dengan screenshot. Nah, iya kan? Nah, yang dikatakan secara publik itu kan TikTok, Igoy, itu kan bisa diakses secara publik. Kalau WA yang bisa dilihat di profil WA adalah orang-orang kita, bener nggak? benar. Ya iya, itu si Pak Oga jelasin itu, dia bisa-bisanya bilang lo naik sidik gitu. Lah, mana sampai sekarang Doktif sudah sebulan nggak ada tuh SPDP ke Doktif? Kalau emang laporannya si SS naik sidik, mana coba? Coba Mana si Oga Raffi, suruh? bahasnya itu Raffi, jangan lari kemana-mana, yang pakai keilmuanmu lah. Nah, ya kan tuh Bahasnya nggak bisa, Pak Oga nggak bisa jawab. bahasnya THR, bahasnya Nah, OB, coba yang menurut keahlianmu aja gitu loh Raffi. ini kan Doktif tanya sesuai keahliannya Pak Oga. Tapi keahlian Pak Oga kan cepek. Tukang parkir dia. Cepek keahliannya Pak Oga dia. lagi dilaporin. Kan Pak Oga juga lagi dilaporin sama kuasa hukumnya Novi si Adlina ini kan kemarin juga kan Kak Adlina, bener nggak? Aku juga bingung ya. Pak Oga ini ada di case yang ini, ada di case yang itu, tapi jadi kayak aneh sendiri nggak sih? Oh, Pak Oga ini Hiburan sih. Pak Oga ini sebenarnya ini ya juga bentuk kloningan dari nepos laki-laki. Ada di mana-mana. Kloningan bahasanya Doktif, kloningan. Bahasa kedokteran kali ya, say, kloningan. Kloningan. Jadi kalau cewek itu ngikut kemana-mana nimbrung itu nepos, kalau laki itu si Oga, Pak Oga. Gitu, nimbrung kemana-mana. Tapi si Pak Oga kurang kaya dok, gak kayak Nepos. Iya makanya dimintain tolong lah sama nepos buat jadi lawyernya si Dugong, si Gosong. Mana mau? Oh nggak ada duitnya, dia sendiri cari duit. Dia kan supaya pansos cari duit, cari klien. Nah masalahnya klien nggak mau dipegang sama dia, cepet dong. Gitu. Belum apa-apa, belum jadi klien sudah minta cepet dong. Gimana ceritanya? Kok bukan aku yang naikin tuh, Rapi tuh biar ngomong sama Doktif, biar gak ngetik Oh mulu gitu, capek kirain kasihan. kamu. Ya oke ya, thank you ya. Tapi nggak mau naik, dari tadi udah tak jamba. Siapa tahu dia mau ngomong sama Doktif gitu sesuai dengan Mana keilmuan. Dan berani kemana-mana. Koko. Kubu mereka itu semua, apalagi kubu ketemu sama Teh Adlina. Mana berani, kan Teh orang hukum. Ngerti lah segala yang dia omongin itu semua halusinasi. Oh tidak bisa Doktif, Rapi juga orang hukum katanya. Iya, tapi orang hukum jadi-jadian kalau ningan nepos. Kalau si Raffi itu hukumnya ini kok, si Raffi itu hukumnya hukum Oh tabur jangan kayak tuai. gitulah, aku biarpun gimana, aku itu meskipun musuhanku terpanjang loh sama Rapi itu. Dari kasus Agus Novi sekarang lagi, jangan gituin lah si Rapi. Dia tuh orang hukum loh. Iya loh. Dari dulu kasus Agus dia belum dapat klien-klien. Pansos kayak gitu. Iya dia mah hukum tabur tuai. Enggak, namanya juga usaha dok. Kuhargai Rapi, kubelain kau Rapi ya. Dibantuin tuh. Kasihan banget dari dulu belum dapat klien. Dapat juga sih akhirnya diajakin sama Anus ya. Sampai yang namanya datang ke majelis disiplin profesi ditolak, laporannya disobek-sobek masukin ke tempat sampah. Laporan apa iki? Katanya MDP nggak penting banget. Hah? Kalau yang minta naik, oke tak naikkan, tapi ngomongnya yang berbobot-bobot ya. Itu kok Ayo naikin Indra mau aku? tanya apa sama Doktif? Yuk. Doktif, udah deh Iya. gak usah marah, Doktifku sayang. Iya. Doktif itu sudah hebat kok. Aku pasien Doktif 15 tahun. Udah. Gak usah marah-marah. Subhanallah.
Tepuk Super. tangan. Makasih ya Allah, makasih udah percaya sama Doktif. Berarti tahu dong karakter Doktif kayak apa ya? Masih ingat Aku nggak tahu 2008 masih sepi, terus Doktif udah cetar membahana badai dan Doktif udah kaya raya. Ya Allah, amin. Jangan disebutin di sini biar nanti jadi nggak panas nanti si Udahlah, bujur-bujur kisut. Doktif. Terus tak kasih tahu ya buat pasien-pasien Doktif yang pada cepu cuma dapat ratusan ribu. Kelihatan Tapi ganggu nggak bisa gua baca itu. ajar ya kalau asal kalian tahu ya, semua stafnya Doktif tuh ramah-ramah loh. Jangan pada kurang ajar kalian semua ya. Emosi Eke, dokter Eke dijelek-jelekin. Ya nggak apa-apa, lumayan pahala. Ini kan Doktif kan emang dari Jadi dulu begini, kita membahana. jangan Doktip kan nanti disangkanya ada kong kali kong. Saya aja yang bertanya. Indrawin, kamu 15 tahun kamu pakai produknya Doktip. Yes, kenapa? Enggak, maksudnya ada nggak sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau membuat apa mukamu itu ada nggak? Jujur ya, lillahi ta'ala aku berani disumpah Al-Quran ya. Aku inget banget pertama kali Doktif dan itu ada terapisnya Doktif yang megang aku dari awal. Bisa ditanya namanya Mbak Emi. Mukaku dari ngebredel sampai orang ngebredel. Dan Doktif itu ya pertama kali bilang, kamu jangan pakai ini ya. Dulu zaman-zamannya krim 99 ya Dok, masih Oh ingat. iya, benar. Doktif menyadarkan masyarakat Serang. Doktif itu ya tak kasih tahu ya kalian ada testimoni ya. Doktif itu adalah salah satu dokter yang hebat dari klinik kecil sampai besar dan sampai punya cabang hampir seluruh wilayah Banten yang pelosok loh. Ini real. Aku lillahi ta'ala aku membela Doktif 15 tahun aku. Bahkan Doktif itu pernah loh dari klinik A, dari klinik B dan pasien itu pada ngebredel dan Doktif mau bantu loh. Dikasih harga diskon, dikasih harga potongan. Tapi aku nggak herannya kenapa ya. Terkadang nih orang-orang sana itu ya cuma dikasih 500.000 pengen viral, terus dapat duit dari sebelah. Ngejek-jelekin emang harus gua gardam nih orang-orang ini. Bahkan Riko aja tuh main ke rumah gua bilangin lu harus jajain Doktif ya. Doktif itu orang baygon yang gua kenal. Dia itu kalau A ya A, B ya B, C ya C. Benar gak Doktif? Iya, betul. Dan Doktif 2008 udah pakai LV Sukaesi. Udah gua kasih tahu. Terus sampai gue emosi si Dugong ngirim-ngirim krim glowing. Doktif udah sering woro-woro ya di live jualan ya. Pakainya Senin Kamis aja. Udah nggak lebih dan nggak kurang. Kan udah dikasih tahu. Mana ada dokter yang ngasih tahu kayak gitu. Ada gila-gilanya nih kadang netizen makin digoreng-goreng kayak pisang goreng. Herman Eka. Ya begitu, kalau nggak gitu ntar kan duitnya nggak cair, Indra, nggak cair dia. Ya mau gimana lagi? Memang mereka kerjaannya begitu. Nah kita kan yang tahu cuman ketawa. Makanya kalau Doktif digitu-gituin ketawa ngakak. Lucu, aduh kalian nggak ngerti ya sebenarnya kehidupannya Doktif kayak apa. Ngapain tersinggung, ngapain Kurang baper. imun, gua kelebihan imun. Ada gila-gilanya loh. Udah deh lu lapor-laporin aja. Kurang imun ada gila-gilanya. Udah emosi gue. itu sih alah si Pak Ongga itu cari duit, cari klien tapi nggak ada. Dari itu katanya Tahu Koko ya, cari duit itu tuh yang berkah. Kalian tuh disumpah loh untuk membela orang-orang yang benar, bukan membela orang yang salah. Udah itu aja. Ribet iya, banget. thank you Ari Juno tuh juga itu, thank you Ari Juno Iya, itu. kadang itu loh Dok, ada cepu-cepu loh Dok di tempat dokter sendiri loh, ada gila-gilanya. Glowing cream terus dipoto-fotoin kan udah dikasih tahu masa expired dan segala macam. Aduh ya Tuhan, Allahu Akbar, sampai sakit migrain aku. Nggak apa-apa, tapi alhamdulillahnya semakin dipromosikan. Jadi sekarang di penjualan online tuh nomor 1. Dokter mereka tuh belum tahu treatment di Doktif itu ya, facial tuh sampai 2 jam 3 jam dan sampai komedianya bersih. Paham kalian? Jalan memang pada heran deh gue. Kayak bilang pasien-pasien tuh ada yang dari Jakarta sampai ada yang sampai bilang loh dokter kita tuh facial di Jakarta bisa sampai sejuta. Itu kan di tempatnya Dokter berapa coba? Ayo Cici, kita Obet multi lagi Obet, katanya kamu disuruh hapus sama TikTok, coba kamu multi lagi. Dok, orang Multi kita lagi, kamu udah tahu tadi merokok atau apa gitu. kita pasien-pasien dokter Ari Juno itu kakak aku juga dok. Oh iya, hai Cici.
Ayo Aku kita Serang. facial. Itu udah paling Itu terbaik. aku Serang. Dia di Aduh, ya Tuhan. Pandeglang. Ari Juno tuh makeup artis, Dok. Oh, dia MUA. Udahlah dok, udahlah nggak usah diladenin lah, makin emosi gua ngeliat orang-orang itu. Kalau mau ketemu sama apa namanya? Oh kamu suka ini ya? Kalau saya sama Pedro, kemarin katanya mereka tuh mau kasih bicara saya, tapi kalau mau ketemu sama apa namanya? Boleh dong, nanti Ari Juno dokter make upin. Soalnya dokter ini orangnya paling males untuk make up, paling males. Dia makeup kondang, Dok. Bener-bener Dari kondang. dulu kan Mas sekarang udah jadi Ertong. Ma inget ya Ma jadi Ertong ya. Ingat kata Riko, Ma udah jadi Ertong. Udah. Enggak. Ma biasa aja, nggak mau, nggak minat. Makanya itu kalau kemana-mana kita pakai cadar aja, dok bisa kembali ke hidup normal lagi kayak dulu nggak ya kita makan pecel lele apa di pinggir jalan. Ma Enak inget gak banget sih, loh. Ma waktu gua sakit, Ma sampai ngirimin buah lo ke rumah sakit loh. Sampai lu bilang gini, padahal aku belum deket ya dok, kita hanya sebatas pasien dan dokter ya. Bahkan ya Tuhan, Allahu Akbar, aku nggak habis pikir sih dok. Makasih ya Dok, Mas. nanti ku DM apa namanya igoinya Ari Juno ya, Dok. Iya boleh dong. Udahlah dok, dokter udah paling menang lah dokter. Ketika Sini orang-orang nanti itu- dokter juga didandanin dong. Ntar dokter ini dokter promoin bayar kok, nggak usah khawatir. Nanti dokter iniin promoin ya. Meskipun mungkin nggak bisa inilah, tapi setidaknya supaya dokter juga ngerasain dong make upnya gitu kan. Bolak-balik kamu udah perawatan di dokter, gantian dong dokter yang bayar untuk MUA-nya. Jadi kita Ya Allah, sharing Masya gitu. Allah, Subhanallah doktif, luar Iya. biasa loh. Oh, Udahlah, dok. Dok. Aku sih cuma saran ya dok, dokter tetap harus kuat membela masyarakat, dan thanks loh, gara-gara konten dokter semua sekeliling aku bilang kita nggak tahu nih kalau ini kita tahu dok, untuk cek lab itu mahal loh dok, mehong loh. Dingin. Itu bukan main-main loh. Sampai Kalau dokter- maaf ya, kalau misalnya dokter bisa buka di sini tuh habisnya hampir tembus 1 M. aku percaya dok untuk itu. Untuk Makanya hasil lab, aduh kita benar-benar. tuh Jadi kalau ada yang nanya gimana ini kok belum di lab, dokter sampai tanya, aduh kalian tolong dong tanyain ke ownernya, dia tunjukin hasil labnya, berani enggak. Kalau dia nggak berani tunjukin, mending skip deh, cari produk-produk lain yang berani menunjukkan hasil labnya gitu. Kan nggak harus dokter semua ya, itu kan jumlahnya jutaan skincare di Indonesia gitu loh. Maksudnya nggak harus dokter approve lah, kalian nggak usah lah gitu nungguin dokter apa gitu. Ya udahlah, yang penting ownernya berani tunjukin, ya udah silakan, kalian percaya, kalian cocok, ya udah lanjutin aja gitu. Sebenarnya gini sih dok, ada lah di kalangan aku juga yang membela sebelah. Katanya dokter itu dibilang mematikan rezeki orang. Aku sempat bilang dia tidak mematikan rezeki orang, tapi dia mengedukasi. Mematikan sama mengedukasi beda loh. Sekarang kalau emang sebagai owner ya lu tinggal bilang aja, ngomong ke masyarakat, ya salah saya akan perbaiki. Selesai kok, aku bilang gitu. Aku iki wis weruh karakternya Samira, aku bilang. Iya bener. Saya aku bilang kadang-kadang ada pasien, dok aku punya skincare yang ini oh ini bisa kamu lanjutin, nggak harus semuanya Ya, pakai punya benar, dokter. Doktif itu ya aku pernah pakai krimnya yang tit gitu kan ya dok. Jadi kamu boleh pakai ini, tapi kamu ya udah kamu facial di sini aja. Kalau di sana kamu mahal, demi Allah lillahi taala doktif ngomong kayak gitu loh. Nggak apa-apa. Soalnya di Serang itu cuma Amira sama Amira Klinik sama depannya tit dah gitu doang. Nah dokter udah bilang ini produk ini bagus, di aku nggak ada. Ih, dokter Nah, tuh jangan kan. ngomong kayak gitu loh. Itu dia bilang, ini kamu pakai ini, serumnya bagus. Kalau lotion kamu pakai ini, kalau di sana kamu mahal. Sebenarnya sama aja kandungannya, gitu. Pokoknya ngiri, dokter tuh pengennya tuh Kak Lia tuh gimana caranya nggak harus dengan dokter gitu loh. Makanya Tetep ya tapi pakai ya LP udahlah, kan bilanginnya. kalau mau ngejelekin dokter bilang matiin usaha orang, justru itu jadi pahalanya dokter. Terserah, kalian kan nggak tahu siapa dokter sebenarnya, biarin aja lah. Gitu mau ngomong apa, udahlah. Gitu, kita kan nggak harus disukai orang juga. Rasulullah aja begitu sempurnanya aja masih banyak musuhnya, apalagi aduh seujung kukunya Rasulullah aja kagak ada dokter mah. Jadi udahlah gitu, biarin aja lah gitu, nggak peduli. Hai Bu Leri lah, Bu Leri ini juga temennya Dugong juga ini ya, kenal juga sama Nggak ada Dugong. yang dokter tuh salah paham. Ma boleh dok. Dokter salah paham. Jadi maksudnya Bu Leril tidak mau berteman sama Miss Dugong gitu. Gini loh,
Sampai akhirnya dokter angkat unfollow aku dan aku nggak mau mengklarifikasikan biar gak makin rame. Ya gitu ya. Oh ya Jadi yang maaf. bener Emang gimana, aku Bu unfollow Eril? ya? Iya, padahal tuh gini dok. Jadi kan aku operasi tuh, ya kan? Aku operasi, besoknya aku tuh infus antibiotik. Terus si mis-misan ini datengin aku. Ngomong nyapa, karena nyapanya baik. Masa di depan orang yang banyak itu gue langsung mencak-mencak kan malah ngerusak suasana kan dok. Oh iya, aku gitu aja. Oh iya. Terus Tapi kalau dia kan tipe bikin VT-nya kan langsung diginiin kan. Ya gue nggak bisa nolak lagi kalau kamera di depan muka langsung seketika pasang ibu peri gitu. terus untuk ini apa hidungnya kenapa pilek apa gimana? Kalau aku pilek dong. Oh lagi pilek. Pantes suaranya kok kayak itu bindeng. Hampir kayaknya emang keperkara ngondek nggak sih dok makanya. Berapa pilek jadi ke ngondek gimana ininya? Iya gitu makanya bilang dokter unfollow aku kenapa nih aku bilang aku ada salah apa ya tapi udahlah gua gituin nggak mau rame. Enggak sih, enggak. Enggak, cuman aku takutnya ini apa namanya ini kok boleh kok ini apa namanya apa grup-grup tak pikir grup-grupnya si siapa nih si Dugong itu kan. Aku takut nanti. Nggak ada bahkan di keributan itu aja aku bilang aku sama dokter baik walaupun nggak pernah ketemu. Kita pernah ketemu kali kita di persidangannya si Teniki. Iya maksudnya nggak pernah ketemu yang intens gitu loh dok. Iya Yang betul. cerita baru aku bilang aku kenal sama kamu aku cerita sama kamu ya itu juga ibarat kata kita tidak pernah menceritakan orang lain. Aku kan tipikal orang yang kalau udah menjurus ke arah sesuatu aku cut off. Oke. Aku kayak gitu dong. Tunggu dulu, ini sebelum ini Bule lagi ngomong ini lagi sehat walafiat kan? Makanya aku khawatir ini suaranya kok kayak Tidak lagi tinggi apa gitu kan, Le? Kayak Enggak, ngefly, kalau Bule. Kayak ngefly. enggak sih. Fly in the sky. Lanjut. Kayaknya Bule lagi galau deh, Mak. Kalau gue mabur iya kalau misalkan obat-obatan enggak. Enggak. Kayaknya lagi minum obat sakit pilek ini kayaknya. Iya emang lagi pilek dong. Emang lagi mindeng. Tuh. Kan lagi sakit Tapi sebelum itu aku udah pernah tanya kok dok di Doktip di liveku saya bilang kamu ketemu Miss Gosip. Terus jawabannya Bule ya sama dengan kemarin. Jawabannya ya begini. Iya karena Sama kayak kemarin. ibarat kata waktu aku harus antibiotik tiba-tiba dia nyamperin aku karena nyamperinnya baik di depan orang banyak nggak mungkin dong aku mencak-mencak oh iya aku langsung kayak gitu. Gitu. Setelah itu nggak ada yang lain-lain. Iya. Sempat waktu itu chat-chatan yang kayak bilang dokter nyerang aku ya aku serang balik lah kak. Aku coba jawab ih serem aku gitu aja udah balik udah nggak ada balas-balas chat lagi karena takutnya makin panjang kan. Sebenarnya sih itu asal muasalnya itu karena dia sok tahu tentang new lab pada saat itu, ya kan dia nggak nanya, nggak informasinya nggak nanya apa, tiba-tiba dia sok tahu, dia bilang kalau Doktif itu membiayai DRL salah satu bro DRL karena DRL itu komisaris dari new lab. Nah padahal kan dia bisa tanya sebenarnya dari awalnya, iya kan? Nah dari situ aja ketahuan tuh sifatnya dia itu. Kenapa dia nggak tanya orang dia juga bisa nge-DM kan, maksudnya nge-DM melalui TikTok itu kan dia tanya harusnya betul nggak dong saya dapat berita begini-begini gitu. Tapi tiba-tiba dia kok ada apa itu pesanan apa itu kok tiba-tiba dia ngomong begitu. Nah begitu akhirnya kan Doktif bongkar dengan press release sendiri dari New Lab bahwa emang si DRL itu sudah diberhentikan. Tapi Gitu. kalau aku sih jujur aja emang nggak mau terlalu dekat karena apa? Kalau misalkan ada orang bermasalah sama satu orang terus dia pindah kubu, itu tuh tidak tabiat. Suatu saat dia bakal berubah lagi. Jadi apapun yang ada di cerita aku dan aku yang aku tahu ya aku keep sendiri dok.
aku nggak mau terlalu banyak cerita, even aku dekat ataupun tidak gitu loh. Maksudnya kan sebaik apapun sikap yang dilakukan sekarang, kita tetap wajib untuk curiga dong, tapi tidak menuduh kan. Ya Iya. Tuhan, boleh Ya, ngomong ini aku yang kayak ngefly gitu loh. Aku bingung loh. Kamu harus ngomong apa sih, Ble? Tapi Tapi omongannya aku kan gini, aku kan tidak bisa. Kamu baik-baik aja, Le. Saya kirim ambulan apa gimana, Le? Bule baik-baik aja gak sih? aku baik-baik saja, alhamdulillah. Cuman mungkin karena masih demam, Oh gitu. masih pilek gitu. Ya, ya. Tunggu maaf iklan sebentar, Bude Yayu. Ntar Mabora Bude temanin ya. Bude bisa nggak kalau merayu itu jangan dilapak orang gitu? Bisa nggak Bude Yayu? Itu kan bener kan Lisa, sama aku sesek denger Mak Bule, bener pengen kayaknya tuh pengen ngurek-ngurek itu loh hidung itu supaya gimana caranya lancar napasnya itu loh, pengen ngurek-ngurek hidungnya itu apa karena hidungnya apa gimana kok kayaknya kok sulit gitu. Kayaknya harus duduk ya dok, biar agak sedikit barbar ya. Oh, Tapi pilek make up tetap on ya, boleh. Iya, karena kan pakai sunscreen dari dokter detektif yang udah dan nama. Jadi aku sekarang menggunakan produk yang tidak overclaim dan tidak overpriced, say. amin amin Yang udah amin. BPOM dan udah haki dan bisa dibuktikan uji labnya gitu. Nah, iya itu aja sih sebenarnya. Terus Bule juga kan sekarang udah mulai jualan kan supaya akunnya bisa diselamatin. Iya. Nah, Dok, iya. Dok, ada produk-produk yang bisa dikirim yang bisa dijadiin sampel jualan, Dok. Bisa. Kan banyak brand-brand yang brand-brand juga yang kemarin itu sempet orang-orang yang sudah dekat sama Doktif itu kan pengen dapat penghasilan ya kan. Terus ya udah Doktif bilang udah kamu cobain aja hubungin brand-brand yang sudah pernah Doktif approve itu udah pasti kok kamu aman kalau jualan itu gitu ya kan, nggak akan mungkin lah karena emang udah dicek lab juga aman jadi nggak akan mungkin overclaim. Nah itu si Gosong itu udah jualan di situ itu loh lah, terus tiba-tiba ya begitulah udah gitu dia bilang dia punya bukti kalau Doktif itu meres apa gimana aduh dibilang Kalau SPKT buka. Kalau gosong masih gosong, Dok, cuma krayolannya 2 lapis. Ayo Cici kita jualan biar aman akun-akun kita. Ya, Wah nasib itu aku tuh yang itu keranjang pengakuan kuningnya dari udah Bule nggak ada, nih, gimana berarti dong, itu Dok? filter ya, muka aslinya tuh filter ya katanya kasih bagus gitu ya. Kalau dibilang filter sih, filter nggak mendukung banget. Cuman pakai krayolan, Beb. Oh dia Full pakai make up lah, full make up, full make krayolan. up. Full make up. Berapa lapis dia, Beb? Ratusan sayang kayak nabati ya. Oh, nabati kali. Kali loh Mak itu ya Mak, Miss Gonggong itu. Ya jadi kalau dibilang deket banget enggak. Cuma sebatas waktu di klinik itu aja. Oh berarti ketemunya hanya pada saat di klinik itu aja ya? Pada saat di klinik itu aja. Sama Oh. seperti aku Udah pada saat di diperbarui. persidangan aja waktu aku Tolong juga. nggak? Hah? Hidungnya udah diperbaruin, ketolong nggak? Kan hidungnya belum diperbarui lagi. Emang ada masalah? Kayaknya agak miring sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Nanti paling Iya, agak miring dikit ya. tunggu 3 bulan lah, Dok. Kalau misalkan ini baru revisi lagi. Tapi dikit sih, miringnya sih dikit sih, nggak parah juga sih. Kalau nggak terlalu diliatin sih, tapi kalau diliatin banget, cuman Doktif tuh heran kok berani sih, aduh. Soalnya hidung ini kan sayang banget kalau kenapa-napa. Karena awal mulanya, Dok, aku di klinik itu yang pertama banget 2023 aku berhasil. Oh, Mm-mm. apa hidung juga? Hidung juga, dan 2023 itu aku nggak endorse, aku bayar. Oh, terus kenapa harus direvisi lagi kan udah cukup pada saat itu udah bagus. Karena cupingnya masih terlalu besar, Dok. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi ini ceritanya diperbaikinya seluruhnya diganti atau ini pakai implan atau pakai apa?
Ini implan. Oh, pakai implan. Enggak pakai iga ya? Nggak mau pakai iga? Enggak, masih takut, masih mikir-mikir soal hubungan kerja yang aku harus salto-salto kalau manggung. Oh iya, bener. Tapi kan paling iga paling cuma sebulan lah itu, nggak boleh pecicilannya. Ember. Jadi kok di sosmed aja ngomongnya iga padahal mah implan tetep fleksibel. Ini gimana sih ceritanya? Kalau dokter kan nggak boleh flexing kan, Dok. Betul. Kalau influencer boleh. Boleh lah. Pengusaha influencer boleh lah. Iya kan? Mami Obet diintai nepas. Bodo amat dah. Makanya aku kaget. Lah, kok dokter unfollow aku ya? Padahal terakhir aku ada chat-chatan. Oh, ya udah. Aku pikirnya takut tadi ada masalah lah apalah gitu. Nggak ada sama sekali, Dok, karena kalau di sosial media aja tanya Obet dan nenek aku tuh paling anti banget ngumpul sama orang TikTok. Oh iya kan, soalnya kan dulu kan bule ngomong gitu, terus berpikir loh kok sekarang kok tiba-tiba jadi ikut-ikutan sama itu, berarti ini nggak komit juga, serem pokoknya kalau doktif tuh serem gitu loh, ini kan aduh. Itu nggak ada hubungannya sama sekali, Dok. Ketemu di klinik itu aja. Tapi ini doktif datang dah hari ini ke Nepos. Enggak, dia nggak datang lihat. Jadi nanti langsung naik sidik, Terus dokter itu sukanya ya sama bule. Bule itu kalau dibilangin gitu ya, nggak gampang baper. Dokter pernah lihat bule ini Komal sama dokter siapa? Intan. Ya. Dokter Intan. Terus diketawa-ketawain gitu kan, lucu seru-seruan. Ya tapi nggak tersinggung juga, bule ketawa aja lucu gitu loh. Ya karena bagi aku udah ketemu semua konten kreator yang ibaratnya mereka baku hantam di sosmed, tapi begitu ketemunya langsung baik-baik aja. Nah iya, jadi kalau enggak sih, kalau mereka ketemu, kalau musuh-musuhnya Dotif ketemu sama Dotif kayak ayam sayur, bukan baik-baik saja, kayak ayam sayur diem. Padahal kan Dotif bilang, loh ayo dong ngomong langsung, ini ada dokter di depan ngomong. Jangan cuma di medsos doang koar-koar kayak si Nepos. Ngomongnya apa? Berani ngeludah kalau ketemu lah. Nah terus kemarin pada saat ketemu lagi persekusi sama SS, ya kan Doktif usir, lu diem. Doktif usir dia dari ruangan, lu diem. Nah itu mungkin si Nepos, kalau Obet depan belakang beda, maka hati-hati juga kita. Bener kan kataku? Maksud kau, terus maksud kau video kau yang kau bilang gigi boneng itu maksud kau apa? Gigi boneng emang betul kau, Obet? Sorry bisa ya, kau Obet. bilang itu aku. Hah? Sekarang Doktif, sekarang kita logika secara sehat aja ya. Berbagai macam influencer kayak Doktif, kayak ada aku, ada ibarat kata tim sebelah dan lain-lain. Masa ini posting cuma Obet? Oh gigi boneng. Iya. Tuh, sekarang Mami Obet tahu nggak siapa tuh gigi boneng? Nggak tahu. Ya dia sendiri buat nge-up beritanya dia sendiri. Otak kau nggak waras. Lu mah Gigi Boneng itu dituduhnya gue sama Koko Hiro dong. Iya. Bukan Gigi Boneng itu perempuan, adanya di Amerika. Oh iya. Enggak sih, kalau Dotif lihat konten-kontennya Gigi Boneng itu bukan kontennya Mami Obet banget sih, bukan. Mami Obet kan nggak begitu kreatif kayak si Gigi Boneng. Kamu jangan kayak gitulah sama Mami Obet. Mami Obet kan, ya biarin aja dia masuk gigi boneng. Mami Obet tuh tiap hari baku hantam entah kemana-mana. Nanti ngebahas A, ngebahas B, ngebahas C, sampai kecil. Kan kau yang baku hantam di rumahku. Kau gara-gara kau baku hantam. Aku lagi bahas apa kau datang baku hantam. Baku hantam sesuai topik. Kau entah sampai ke celana dalam. Buleril disuruh turunin, katanya hapus Buleril. Mungkin kayak ada apa? Bukan ngerokok, kayaknya mungkin ini ya. Apa namanya? Mabora kayaknya. Ayo, mute lagi. Dok, jangan lupa follow Eke. Itu rokok.
Iya. Gitu, jadi kakakku Doktif tercinta, terkasih, dan terup to date. Aku minta maaf kalau aku ada salah. Tapi itu Sama-sama, dokter juga minta kesalahpahaman. maaf ya kalau ada salah-salah juga. Ya, Sama-sama. Terus dokter tanya kapan berarti baku hantam sama panda nggak jadi nih ceritanya nih. boro-boro dia Cuma berani berani. ngoceh doang ya. Tapi sekarang kontennya udah berbagi, nggak tegaan nyerangnya. Nanti dapat celah baru serang lagi lah. Ya, itu lucu banget sampai ada penyidiknya cerita. Masa dok pada saat kita periksa, lagi diperiksa, sebut-sebutnya touch up dia. Aduh. Coy. Enggak, kalau bule kuakui memang dia polos aja. Dia kan waktu itu mau baku hantam kan, terus abis itu dia ngelihat konten berbagi itu loh yang waktu pergi ke bencana itu. Nah, jadinya bule itu langsung janganlah gitu loh. Iya kan, Le? Iya, atau berbagi kan. Entah itu pencitraan, entah itu betul kan, yang penting dia berbagi. Daripada aku serang, aku dihujat, bundir dong Eke. Le, kayaknya kau perlu Sherlock, saya harus datang kayaknya keadaanmu kayak gak baik-baik aja loh, Le. Beneran. Aku loh khawatir. Dokter mau ikut. Iya kan, Dokter? Coba dari sisi kedokteran bagaimana, Dokter? Enggak, kalau dokter lihat enggak dia habis minum obat pilek yang bikin agak ngantuk gitu. Oh gitu. Ya habis minum obat demam sama obat positif tinggi. Kalau misalnya ini kayaknya dia habis minum obat-obat apa namanya obat itu yang ada kandungan Aku minum Alpara tadi. Nah tuh kan ya kan. Nah itu. Oh minum Alpara, obat dia ini. makanya parah. Dia habis ngobat, tapi ngobatnya ngobat yang bener ya kan? Bener nih habis ngobat. Minum Alpara karena emang lagi pilek. Tuh benar Fitza, benar kita mah ini kayaknya ada sesuatu minum obat nih. Jadi kayaknya emang bawaannya kayak ngantuk, males ngomong, tapi ini gitu, tapi masih sadar. Ini kayak obat benar. Jadi kesadarannya emang nggak full dia. Pak Polisi ingat, yang dia minum Alfara bukan alkalin ya, Pak Polisi ya. Kalau Baterai dong. Alpara ya, Alpara gitu. Tapi ya? bule keadaannya Bukan begini alkalin. bisa bikin ngakak ya dia. Nggak sadar aja bikin ngakak. Gimana sadar bule? Pipis dulu, bisa nggak pipis dulu? Dokter butuh buzzer nggak dok? Daftar dong. Ih, Loh, nanti dokter harus bayar kau terlambat tadi aku ngomong. Thank you Orang Lia. dokter bilang bayar baser. Aku tunggu DM-nya dokter, nggak pernah aku di DM-nya apa drama halu apa siapa. Dia nggak cari baser. Buzzer Makanya gratis. kalau yang bilang dokter punya baser itu hoax. Aku loh dari Bujernya dokter. dari Natal, dari Imlek, Lebaran, Tahun Baru, nggak ada juga aku di tolong dong bantuin dokter, nggak ada. Buzzer gratis deh dok, nggak apa-apa. Dari zaman dulu kan kita ngebela orang juga nggak pernah dihubungi loh, kok asal ngebela aja loh. Iya, itulah. Jadi kalau misalkan ada endorse nggak apa-apa lah, kecil-kecil pun nggak apa-apa Iya ya kan? betul. Bener kan itu kan kerja. Iya, tapi masalahnya keranjang kuningnya udah dibawa permanen, dok. Kalau yang akun ini berarti nggak bisa nih keranjang kuning akun ini. Yang ini nggak bisa. Yang akunnya ada, yang akun yang followernya baru 5.000. Nggak apa-apa pelan-pelan. Jadi begini, Mami Obet bikin yang baru, jangan kayak orang susah. Udah bikin yang baru, lantamkan mulutmu. Habis itu Iya, datang lagi ke followers, jangan takut. Obet, kita itu ibaratnya ngebantu case, nggak pernah minta endorse. Thank you. Tapi aku minta deh sekarang deh. Nggak apa-apa gini loh. Kalau kita urusan kerjaan, endorsement itu kan kerjaan. Nggak apa-apa dong. Dan dengan endorsement itu akun itu bisa diselamatin sama TikTok. Jadi nggak ada masalah sih kalau menurut. Acara Ya ini udah, Dok. dipersembahkan di Koko Hero Channel 20% ya, 20% yang punya akun. Yaudah dok, aku rekomendasikan aku dokter, aku mah nggak usah mehong, berapa aja deh, yang penting bisa beli nasi bungkus nggak masalah. Boleh. Ntar aku Obat. rekomendasiin Mami Obat Bu Leril ya. Mami Ya, Abet, kok. nanti Makasih, aku Dok. Iya, nanti iya. aku ajak ke klinik Samira. Nanti Oh iya kak, makasih. nanti aku yang bayarin Maaf facial Obet opti ya, aku glow. bercanda ini, konteks bercanda ya. Gimana Dokter, Kak Indra? maaf,
Kayaknya Nanti jangan aku dipakai ajakin obat, besok Doktip. itu Kan orang Oxyglow. kalau jual Itu produk keren kan banget. lihat-lihat dulu mukanya halus apa enggak gitu loh, Doktip. Glow. Kakak cari cabang yang ada di Jakarta kalau nggak yang di Bekasi. Ya. Enggak, ini Dokter, bagus bukan bibirnya anti. Mommy Obet bisa buat jualan lip balmnya Doktif. Mommy Obet Oh, gitu. bibirnya bagus Oh, nih. bisa juga, Doktip, Oh, before aku bibirnya after. keriting sayang, bibirku keriting, bibirku bagus Dokter, ada orang. dokter kalau di klinik doktif ada apa aja? Oh, kliniknya Doktif itu enggak apa namanya, bukan klinik yang biasanya bule pakai, itu kan meong-meong. Kliniknya Doktif mah klinik nggak tegaan, Doktif mah. Kalau kayak benang filler gitu ada dok? Ada semua lengkap. Maulah aku dok. Iya. Apanya orang mukanya masih kencang begitu? Aneh-aneh aja. Bibir, Doktif. Nggak ada tuh bibir udah bagus. Dokter mah kalau ada pasien sering dimarahin mintanya ini nggak bisa, nggak usah. Kayak gitu. Dokter itu orangnya bener-bener apa yang dibutuhkan. Kalau emang nggak perlu nggak akan mau dokter kerjain, nggak mau. Heran. Aku butuh benang dok. Nggak apa aja mau dibenang, orang udah masih kencang begitu. Ini smile line aku. Aku punya lek banyak benang jemuran mau. Cuma benang layangan loh. Aku smile line sama kantung mata dok. Kalau kantung mata untuk benang dia hanya efek. Jadi gini ya, ini juga yang perlu diketahui. Zaman benang belum masuk ke Indonesia, Dokter itu udah masuk maaf banget dokter sudah pegang benang. Jadi sudah ember. bener nggak? Jadi Pasien benang pertamanya itu. itu ya dok, masih inget dokter baru pulang dari Korea. Ah, Dokter tuh pakai kan. benang Jadi 50 sebelum kanan, benang itu 50 kiri. sendiri terkenal di Indonesia, ya, itu Doktif itu udah masternya untuk ngerjain benang. Jadi Doktif itu pernah masukin muka orang itu benang yang biasa zaman itu 100 pieces ke muka orang. 1, 2 hari, 3 hari itu mukanya kayak bola basket. Tapi sebulan kemudian mukanya kenceng banget. Dah, tapi itu udah cukup lah karena serem ya. 3 hari tuh mukanya gede, muka kayak bola basket itu. Tapi hasilnya bagus. Itu zaman dulu sebelum benang terkenal. Itu udah di atas 10 tahun lah. Di atas 10 tahun itu 2012 Doktif dok, udah. itu dok, dokter baru pulang dari Korea dan dokter pakai baju merah. Iya kan? Jadi buat yang tahu nih Doktip, benar-benar ngerti. Maaf saya potong, Doktip. Doktip bilang kenceng gitu, saya ingat sama kakak aku Rasman Nasution, kan sama lehernya. Halo, Bang Rasman, maafin ya salah-salah kalau ada salah-salah kata ya. Aku kalau nggak bisa kancing baju itu, ini bukan julid beneran. Aku kalau nggak bisa kancing baju itu langsung aku ingat kakak aku Rasman Nasution, karena aku pun begitu. Lanjut, Doktip. Tolong Rasman Nasution kasih somasi ya ke Hiro ya. Oh, orang aku adiknya. Kakakku itu Rasman Nasution, kadang-kadang ku benci, tapi waktu dia bela Doktip gantengnya itu tambah langsung dari 3 itu ke 7,5. 3, jauh banget dari 3 ya Allah. Iya loh, Bang Rasman itu kan dulu kan kita itu kayak sebel gitu netizen ya, ini suara netizen kan, sebel gitu. Tapi semenjak waktu dia bela Doktip itu kayaknya saya lihat-lihat itu ternyata Bang Rasman tidak sejelek yang di mataku gitu loh maksudnya. Lanjut, Doktip. Aku mau filler dagu aja sama smile line dok. Ya tapi harus dilihat aslinya butuh atau enggak gitu. Kalau Doktif itu pokoknya tidak sesuai dengan permintaan klien, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu prinsip. Ya jadi tidak seperti mungkin ada beberapa yang akhirnya diikutin permintaan klien. Doktif nggak mau gitu karena Doktif itu pengen apa yang dikerjakan itu jadi puas ngelihat sendiri tuh seneng gitu loh. Hasilnya bagus ya hasilnya, dan uangnya bisa, budgetnya bisa ngirit. Kalau kalian bisa ngirit gitu loh. Itu. Jadi memang Doktif pada saat disuruh buka klinik di kota-kota besar tuh emang nggak cocok karena Doktif itu nggak bisa gitu loh untuk ngecas kayaknya sekian juta, sekian puluh juta itu. Aduh, kayaknya mulut ini kayaknya aduh nggak bisa deh. Kayak nggak cocok deh, udahlah. Gitu. Padahal bisa sih bisa-bisa aja, cuman enggak deh. Doktif nggak bisa kalau jadi dokter kayak gitu. Gitu. Bukan ke situ passionnya. Gitu. Boleh nanti kita ini. Kita kontak-kontak, kita lihat. Tapi harus ketemu, harus asli gitu, nggak bisa lewat by foto. Ya udah Doktif, jangan lupa follow back aku lagi. Iya, coba. Tapi cepat sehat ya.
Terus dokter kapan mau fallback aku, Dok? Coba Aku Momi nggak Obet. fallback. Mana sih Momi Obet ini? Oh, dokter Aduh. juga nggak fallback aku loh sebagai Gimana pasien sih loh, caranya jangan Mobet kali ini? loh. Dokter tidak mau Halo fallback aku. Doktif, selamat malam. Udah tuh, udah di fallback tuh. Coba Aku mana jadi lagi fallback, sih? Dok. Halo Doktif. Oh iya. Doktif, besok kalau Doktif datang di sini di roomnya Koko, aku pura-pura nggak lihat, follow aja itu Mami Obet, ke Mami Obet aja ya, Doktif. Gak usah aku di fallback, nggak apa-apa, terima kasih. Saya kalau Doktif datang aku pura-pura nggak lihat, liatin aja. Kau ngapain kau bela-bela katanya dokter, katanya gitu kan? Kau aja nggak berteman kok sama dia. Kadang aku malu loh makanya. Alah, mulutnya Mami Obet nggak tahu mulutnya di sini berguna apa enggak sih? Bukan lagi loh dok, terkadang aku dibilang fake loh ketemu dokter karena aku kan tidak pernah punya foto. Doktif, Aku 15 tahun sama dokter tapi aku tidak pernah foto Doktif loh. tolong Dan bilang dibilang sama Obet lah Doktif, jangan bilang aku hitam selalu Doktif. Kalau kau kan maghrib, Bira. Ya selalu kau bilang aku hitam gitu, nggak suka aku ada rapi di bawah. Nah, Itu kalau nanti pasti kau bilang nanti gitu. jadi putih, aku nggak bisa bilangin kau nggak bisa. Udah kau kayak gitu aja hitam, gedekil, gadel gitu udah. Kurang ajar kau ya Obet. Ira ini orang Aceh. Iya kenapa Dok? Soalnya tadi lawyernya Doti juga orang Aceh. Dia nasehatin supaya si Dugong itu, si Gosong itu kan juga orang Aceh. Kalau ngomong tuh by data, jangan asal ngedaprus aja itu. Malu orang Aceh, malu. Doktif, udah fallback aku belum Doktif? Enggak, semuanya di fallback nanti. Doktif, diem dulu. Aku mau ngomong Doktif. Aku nggak perlu di fallback. Yang penting Doktif posting ulang dan like setiap video aku. Thank you. Iya, betul, mana coba. Iya. Lu aja dok, drama halu aja. Halo, Indonesia Naga Virgo Sari, welcome. Halo guys. Praktek di Serang dok. Sekarang hari apa sekarang? Sekarang hari apa sih? Doti nggak ingat hari. Selasa ya? Ini Rabu Dok. Iya ini Selasa. Oh, besok. Enggak, sekarang Doti lagi di Bandung. Terus Doti Kamis. Tapi kalau nggak salah aku itu kenapa itu tapi nggak boleh bahas di sini ya. Tepat kau aja besok ya. Apa? Itu si DRL katanya sakit. Kenapa nggak kau jenguin, In? Jenguin aja. Suneo sakit. Orang tadi lawyernya bilang Suneo sehat, kenapa jadi tiba-tiba sakit? Aku baru nengok beritanya loh. Tadi bilangnya Suneo Pula-pula sehat. itu. Lawyernya. Pula-pula itu Oh ya. Doktif, jangan bahas-bahas Suneo, itu hostnya Doraemon. Oh, jangan branding aku ya. Terus maksudmu Doktif disuka gitu maksudnya? Doti kan sih suka. Koko Doraemon. Nah, si Obet lebih ke Giant. Anjing banget. Kurang ajar. Terus kau apa? Buleril Nobita. Alah, Nobita. Suka kali. Enggak. Nobita itu nggak cocok. Kalau Nobita itu terlalu polos untuk seorang buleril. Iya bener. Kalau aku kan yang lebih ke paman Kamari ya, yang suka marah-marah. Bang Salim Dopin Ipin, ada Bang Saleh Dopin Ipin. Terus kalian ya yang ngomong itu yang terframing bilang dokpeng ya. Mau sini coba saya nanti dibantu Doktif, coba cek muka kalian ya. Mau kulihat muka kalian itu lebih halus nggak dari Doktif, mau kulihat ya. Coba lah kalian jadi manusia itu ya. Coba kalian ngaca dulu muka kalian itu mulus nggak? Aku aja yang mukanya agak-agak mulus begini nggak pernah aku menghina orang. Dok, aku ada bopeng dok. Ngatasinnya gimana? Kalau untuk bopeng memang perjuangannya panjang dan lama dan berat. Jadi memang biayanya besar dan harus menggunakan laser yang
tingkat abrasinya tuh dalam. Jadi memang harus bener-bener fractional. Misalnya kita pakai fractional, itu harus bener-bener sampai geseng banget untuk terjadi eksfoliasinya, dia harus kuat banget. Nah itu biasanya kita kan terhambatnya sama aktivitas kita sehari-hari kan. Nah kayak misalnya kayak bule nanti kalau mau syuting mau apa nggak bisa selama 2 minggu nggak boleh make up. Ayo gimana? Sanggup nggak itu? Aduh nggak sanggup lah tuh. Nah ya itu yang bikin jadinya jadi itu yang kita juga kita sendiri mau ngobatin diri kita sendiri aja aduh 2 minggu muka gua ntar harus begini ini aduh jadi entar aja jadi lama akhirnya Kayaknya tunggu jadi simpanan dulu lah dok biar dia Terus dok, kalau untuk yang mukanya bengkak-bengkak kayak gitu dok? Loh kalau bengkak-bengkak kayak alergi diobatin dulu tuh kenapa bisa bengkak? Enggak, masalahnya bengkaknya semua ke badan-badan sampai kaki-kaki sekujur tubuh. Oh kalau itu TikTok juga mau nerima betul di sana aja wajah Mami Obet mengandung ujaran kebencian itu udah nggak bisa. Itu sedot lemak dok dari atas sampai bawah itu harusnya boleh, mak betul gitu. Harus dikempesin. Mami Obet kenapa mau dikempesin? Iya, aku 115 kilo dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Aduh, serius. Mami Obet kebanyakan di KDRT kayaknya. Tingginya berapa? Tingginya 170. Diet, Mami Obet, diet. Makanya dok, kerjanya makan tidur aja disuruh olahraga. Nah, dok, kau bilang aku makan tidur, kau pikir aku nggak ada kerjaan ya, Ira? Makan tidur, Aku bilang selalu ya, Obet. Olahraga, bet, jemur bed badannya. Olahraga lah sama lah, aku juga punya kegiatan olahraga. Nah. Coba tolong berdiri Mami Obet cuma mau lihat. Jangan dok, pendek dia. Oh iya ya Allah. Mana Koko, dokter mau nengok aku berdiri loh Koko, kau daya kali loh Koko. Iya. Aku berdiri loh, kurang ajar ya. Mami Obet tuh kalau udah naik tangga turun naik udah mulai ngos-ngosan ya Mam. Yang di ujung itu Bang Delong AI ya, AI, nggak real ya. Yang real cuman aku sama Doktip aja ya. Tuh loh. Bang Long itu loh. Doktip tinggi ya, tinggi ya. Iya, di atas, di belakang. Obet, kau mau turun apa gimana? Masih mau di sini? Kau enggak lah, Doktip mau pendek gitu. Mau nengok di mana? Aku kelihatan pendek itu di samping Doktip itu. Itu tapi Kokoiro berapa Kokoiro? Kokoiro BB-nya berapa? Bang Along. Doktip. Along. Waktu ketemu Doktip itu kayaknya 110 deh. 110, berarti sekarang udah gak turun ya? Sekarang nggak turun 100-an. Kenapa ini agak kenceng banget gitu Doktip? Iya, bisa. Kalau muka itu dikasih agak tirus sedikit bisa. Kayaknya kalau udah 100 lebih kayaknya nggak sedot lemak deh kok. Kita sedot WC kayaknya. Coba Mami Obet digedein. Aduh dok, bisa nggak digedein? Dia dok, 1 meter kotor itu. Kok berapa timbanganmu Obet? 115. Ya, berarti bukan kau daripada aku. Tolong Iya, ada dokter-dokter namanya obesitas, tolong kalau bisa mampir di room Kokohiro ya. Kami sangat membutuhkan kayaknya. Bentar lagi kan Raya Haji, Obet ini. Makanya Obet jangan kebanyakan minum Prenagen. Ini kenapa sih kok sekarang itu masalahnya kita tuh bukan kurang gizi, tapi kebanyakan gizi. Kenapa Nggak ya? tahu loh dok, aku juga nggak tahu loh, bingung loh aku. Padahal puasa sama-sama puasa, makan nasi sama-sama biasa aja. Berarti Enggak, coba deh Mami Obet, Kokohiro, Dot itu nasehatin ya. Dot itu dulu 84 loh. Iya kan, 84. Jadi yuk mulai hidup sehatnya gini. Jadi kalian makan itu dari jam 12 sampai jam 6 sore aja ya. 6 jam jendela makan ya. Pakai begitu ya. Biar 3 piring nggak apa-apa Doktip? Nggak apa-apa. Iya. Dokter mohon maaf nih dokter, sebentar lagi 10 menit lagi jam makan saya dok. Ya itu yang bikin jadi kayak gembung begitu badan. Aduh itu badan mau meledak kali ya. Jangan lantar kena jantung ntar metong loh. Muda sayang atau Mami Obet ntar sedih dong kehilangan Mami Obet. Meninggoy. Aku usia baru 35 dok, tapi udah begini. Makanya pengen umur 80 kan?
Kalau bisa 150 nggak apa-apa asal muda terus. Nggak bisa ntar pada udah nggak ada temen ntar yang ngurus gitu. Repot ngerepotin orang. Udah 80 aja lah ya. Ya. Oke, gimana dok? Gimana dok cara dietnya lanjut? Jadi jam 12 makannya sampai jam 6. Nah jam 12 pertama kali makan itu kalian banyak makan sayur, keju, telur, daging. Ya, nah mungkin nanti setelah itu kalian jam 2 makan nasi. Ya, makan nasi. Terus jangan makan buah ya. Buah itu bikin lambat karena ada hidden sugar. Jadi ada fruktos yang tersembunyi, gula Keju, yang telur, tersembunyi. jam 12 keju, telur, daging. Itu bikin kalian cepat kenyang, makan sedikit aja udah kenyang, ya. Oke, terus habis gitu nanti kalian kalau mau makan nasi boleh. Jadi pokoknya pertama kali tuh perbanyak makan sayur. Kalau misalnya telur daging mahal, kalian ganti ke sayur. Makan ke sayur. Habis Sayur gitu, tulang iga boleh, sayur tulang iga gitu boleh. boleh sayur apa aja boleh. Boleh, Sayur sop. boleh, tulang iga boleh, nggak ada masalah, boleh makan. Nah selanjutnya setelah itu kalau mau makan nasi boleh. Jadi jangan makan nasi di awal kalian pertama kali makan di jam 12. Nanti makannya banyak. Jadi kurangin makan karbo dan gula. Kurangin makan roti mie, nasi, intinya itu. Jangan makan buah kecuali golongan berry, strawberry, blueberry, blackberry itu boleh. Ya, tapi selain itu jangan, hindari dulu. Kenapa? Karena Aku juga suka tuh berry-berry dok. berry Obet. Dok, aku turun ya, Koko Hero aku turun, Mami Oke, Obet. thank you Indra ya. Nanti aku DM ya, aku ajak ke kliniknya Doktif Ya ya. Indra, aku tunggu ya Indra, DM-nya Indra. Aku mah kemana-mana hayu asal dibayarin. Oke, baiklah. Doktif, jangan lupa callback biar aku infoin ke teman-teman aku. Thank you ya, thank you. Ya udah tuh ya, thank you udah. Terus habis itu tadi sampai kemana tadi? Sampai ke jam 2. Jangan terlalu makan nasi, boleh makan buah-buahan asal berry-berry. Asal berry-berry. Asal Blackberry. Iya kan? Nah, terus habis gitu terserah kalian mau makan apa aja. Stop di jam 6 ya. Stop di jam 6. Habis gitu kalian boleh yang namanya minum air putih, teh tawar, kopi tawar. Jangan Kopi ada tawar. gula. Kopi tawar. Boleh, kopi hitam tuh loh, nggak pakai gula. Oh iya, kopi pahit berarti Kopi jatuhnya. pahit, kopi hitam, teh tawar, air putih boleh. Ya. Nah, terus buat kalian yang punya asam lambungnya tinggi banget, kalau pagi-pagi kalian bangun, ya, pagi-pagi kalian bangun, kalian bikin yang namanya 1 gelas air hangat dicampur dengan 1 sendok makan cuka apel dan 1 buah lemon. Jeruk lemon. Tunggu. Tapi cuka apel itu enggak bikin tambah kita punya ini. Itulah yang membuat asam lambungnya jadi netral. Jadi nggak usah takut. Banyak pasien GERD yang udah parah, dokter sarankan minum itu, program diet seperti itu, setelah 3 bulan dia sembuh total GERD-nya. 1 sendok cuka apel itu dok. Iya, 1 sendok makan cuka apel dicampur dengan 1 gelas air putih hangat plus 1 buah lemon. Lemon, 1 Ya. buah lemon diperas gitu. Ya betul. Kalau Lemonnya itu olahraga, yang lemon yang murah apa yang mahal itu yang warna yang murah lemon? aja, yang murah aja, lemon yang biasa aja, buah lemon yang murah aja kok, nggak usah mahal-mahal. Iya kan yang sama kan jeruk limau juga, jeruk limau sama nggak? Jeruk limau yang kecil-kecil buah lemon. Lemon yang gede-gede berarti. Yang gede. Kuning, Mami Obet yang kuning. Yang gede. Iya kok. Itu 1 Kalau buah, Ditambah Dok. stevia untuk Lemon awal itu nggak apa-apa. berarti kan yang Stevia, tapi stevianya jangan yang warna yang jangan kuning itu stevia kan? gini ya. Nah ini juga yang Doti pengen bikin konten juga nih. Stevia ini sekarang banyak banget stevia yang ternyata menggunakan pemanis buatan yang melanggar BPOM. Jadi dia kadarnya itu jauh lebih tinggi dibanding aturan BPOM. Doti sudah menemukan beberapa brand
yang memang ternyata dia menyalahi aturan BPOM. Tapi kalau ntar doktif keluarin ntar dimusuhin lagi, aduh. Dok, Serba kalau ini. misalkan ini apa jenis-jenis teh hijau gitu, tapi dia efeknya bikin mules, mencret, tapi kok Jadi gini ya, untuk teh itu sebenarnya bukan mengeluarkan lemak, tapi hanya mengeluarkan cairan di tubuh kita. Akhirnya kita jadi lemes. pantes, ya Allah, gue Jadi bukan lemak, tapi hanya cairan doang. Sedangkan lemak itu butuh proses dia. Nah, dengan kalian di diet intermittent fasting plus keto, nah itu tubuh kita akan memakan lemak sendiri. Ya, bahkan kalian tanpa perlu melakukan olahraga pun dijamin seminggu itu kalian bisa turun sampai 2 sampai 3 kilo. Untuk di awal ya. Dengan yang tadi ya, cara seperti tadi ya. Itu pasti sudah semua, udah sekitar pasien dokter udah coba semuanya berhasil. Nah, tapi seminggu pertama akan ada keluhan nyeri kepala hebat. Aduh. Minum aja obat nyeri kepala, itu minum obat sakit kepala. Udah sakit kepala kagak ada duit, ditambah sakit kepala karena efek diet, ya Allah. Obet, jangan curhat Obet ya. Enggak kok, lama-lama kok mukaku mirip kau kok. Enggak, apa mataku aku udah kunang-kunang ya kok ya? Kalau mau minum obat kan kunang-kunangnya di akhir bulan kan? Alah, awal bulan, akhir bulan sama aja, nggak ada efek. Orang kita bukan kaum gaji, Dok. Dok, ini cuka apelnya ada merek brand spesifik Nggak ada. Cuka apel bisa apa aja kok. Yang murah aja nggak apa-apa. Bisa aja cuka apel, bisa brand apa aja. Yang penting cuka apel aja gitu. Nggak harus Terus Dok, seumpamanya kalau kita kan biasa makan malam nih contohnya, terus malam tuh lapar banget, sampai aku kadang-kadang nih orangnya kalau misalkan lapar banget Dok, sampai apa namanya menggigil kayak orang mau meriang gitu Dok. Itu gimana? Biasa kalau kita dari posisi diet yang lambung kita itu udah gede, itu memang selama seminggu itu kita harus memang Itu agak menderita, penderitaan. tapi setelah Kayak itu orang sakau. lebih biasa udah. Emang begitu sakit. Jadi kayak orang jadi gini. Kalau kalian sama seperti efek sabu. Jadi memang kayak orang sakau gitu penderitaannya, nyeri Iya. kepala, gampang marah-marah. Itu harus dinikmati, Sampai harus dijalani. gemeter tangan gitu kan. Enggak sampai lemes. apa-apa, emang resiko begitu. Tapi setelah kalian jalanin selama 1 bulan, itu doktif itu pernah loh hanya meminum vitamin itu bisa nggak makan selama 5 hari berturut-turut. Nah, iya. Tuh Kak Adlina di bawah. Kak Adlina kan udah pernah ketemu aku. Aku pernah sama Kak Adlina juga. Mami Obet kalau punya uang pasti potong lambun, potong leher, sayang. Potong leher. Iya. Enggak, potong jangan. lambung. Kalau dokter sih agak keberatan ya dengan yang namanya potong lambung. Kenapa? Karena ada saatnya kita tuh pengen makan enak, pengen makan bebas. Misal pada saat lebaran makan enak. Kalau potong lambung itu nanti seumur hidup kalian nggak akan bisa makan banyak. Gitu. Akhirnya apa? Nanti jadi rugi. Dan akan terjadi terus turun. Itu nanti bisa sampai kisut banget loh. Aku sih pengennya sih kalau nggak bisa pengennya 80 gitulah, maksudnya 80 aja aku nggak usah terlalu kurus banget. Bisa. Orang doktif Ya kalau aku juga aku minta nggak kurus-kurus, 85 aja udah oke lah. Karena takutnya gelember-gelember ya kok ya, takutnya ada gelember-gelember gitu. Nggak, bukan masalah gelember, karena aku itu kan udah biasa orang lihat saya begini, jadi kayak jatuhnya kayak orang sakit, kayak nggak seger gitu. Enggak, kalau misalnya kita turunnya pelan-pelan bertahap sih nggak akan gelember sih. Nggak akan enggak ya? gelember. Nggak akan kalau bertahap, karena kan tubuh kita punya ini juga. Kalau apalagi kalau kita sertakan olahraga, enggak kok dia akan kencang dengan sendirinya. Kecuali ekstrim. Jadi turunnya ekstrim, dadakan, nah itu baru. Tapi kalau dia turun bertahap, misalnya sebulan 5 kilo, gimana mau gelember? Kan kita juga sertakan setelah 3 bulan pertama baru kita mulai olahraga. Itu biasanya dia ini, karena biasanya di bulan pertama, kedua tuh males olahraga. Biasanya begitu, itu pengalamannya dokter sendiri dari yang 84 itu kan awal-awal pasti males banget, berat. Olahraga tuh berat banget, kita bawa badan olahraga tuh males. Jadi dokter itu menyarankan pasien itu seringan mungkin lah, jangan terlalu membebani. Udah jaga makan dilarang,
suruh olahraga, yang ada malah nggak dilakuin semua. Jadi ya udah kita Terus pelan-pelan olahraga yang aja. kira-kira dok, olahraga yang ringan tapi dia ampuh itu sebenarnya olahraga apa dok untuk penurunan berat badan? Sebenarnya jalan kaki aja keliling komplek setiap hari setengah jam sampai 1 jam. Ya Allah, nanti takut dijemput Teh Nopi aku keliling-keliling jalan kaki. Gak apa-apa, ayo. Ya, nanti biar kita panjang Semua itu harus pasti butuh usaha lah. Iya. Kalau lompat Insya Allah tali besok, jangan, insya Allah mulai jangan. dari Kenapa? besok aku akan mencoba untuk diet ya. Saksinya teman-teman TikTok di sini tolong ya doakan aku biar aku berhasil untuk diet ya Allah. Jangan, Dok? Mami Obat nggak boleh ya lari-lari atau lompat, nanti yang kena dengkulnya. Dok, aku emang kayak gitu kalau misalkan olahraga, memang yang kena dengkul terus aku tuh kayak karena memang aku jalan sedikit aja nafasku udah nggak ini dok, Udah keberatan itu. Nih Bebes Mami juga cerita diet intermittent fasting 16-8 seminggu pertama kelengan tuh kan bener. Pasti begitu seminggu Aku pertama lagi itu adalah diet, fase terberat. Jadi kegagalan orang yang menjalankan intermittent fasting itu di seminggu pertama dia nyerah. Karena pusing terutama, kepalanya pusing, kelejengan lah, inilah, itulah. Makanya kalau dokter bilang seminggu itu minum obat penahan nyeri aja deh. Kayak dokter dulu awal-awal begitu gak kuat, pusing. Mami Abed Itu diet dia nggak gue cerita, bakal. Mami diet gak bakalan katanya gitu. Gak bakalan Kurang bisa. ajar, Jangan Digo. gitu dong, kita dukung yuk. Bisa kok, Mami Obet bisa diet. Digo, ya. bentar lagi gua mau main film loh Digo, tolong dong didukung. Film apa? Judulnya apa? Genderuwo Ngondek. Enggak, kita mau bikin film ini horor komedi dok. Tadi udah mau salah ngomong. Parah. Horor komedi dok. Ya mudah-mudahan ada jalan ya dok ya. Doain ya dok. Amin, amin, amin. Apa itu? Apa ininya? Beneran bikin film ya? Iya, horor komedi sama ya mungkin ada. Ingat gak sih dulu si Manis Jembatan Ancol, jadi itu aja yang cowoknya itu. Enggak lah itu kan si apa itu kan Oji kan bule pemeran pengganti Oji. Bule real itu kan pernah jadi pengganti Oji. Oh pernah juga. Pernah Bule real kan pernah jadi pengganti Oji di si Manis Jembatan Ancol. Oh nggak tahu dokter, nggak ngerti. Dibotakin kepalanya. Oh gitu. Berarti Tuh Glenn katanya filmnya Obet si Manis Jembatan Ambrol. gak sopan banget sih. Kasihan banget ya. Aku mah ya apapun jalan yang akan membawaku ke depannya ya aku mah insya Allah mudah-mudahan ya sukses. Ya, Amin lah, mudah-mudahan. pokoknya semua yang di sini, Koko Hero, Teh Adlina juga nanti klien-kliennya juga tambah banyak ya, rezekinya lancar. Cici Halu juga rezekinya juga lancar, Momi Obet juga Amin. gitu semakin sehat, Amin, ya mampu Allah. menurunkan berat Amin. badannya. Amin ya Allah, amin amin amin. Koko ya Hero Allah. juga bisa melakukan intermittent fasting dong, hidup sehat gitu ya, kita panjang umur 80 bisa kumpul-kumpul ya. Gitu ya. Ya dokter jangan lupa ya carikan Nah obat pertanyaannya untuk Mami Obet 80 ya. kita Iya, iya. kumpul-kumpul nepos diajak gak dokter? Enggak, itu mah dimasukin dulu, dikursusin dulu, mondokin dulu ke jeruji besi dulu. Nggak berarti kalau kita 80 si Nepos berarti 120 Oh ya? bukan, Nepos sudah masuk kubur itu. Udah masuk kubur dia. Halo Kak, bantu ini ya dok, promoin akun Drama Halu ya dok. Iya drama halu. Loh ini satu saudaraan kan Cici Haru drama halu. Ini akun Iya. kedua aku. Oke. Ya udah, Doti pamit dulu ya soalnya besok pagi harus ada meeting ya. Ya, dok, Maaf kalau ada makasih, salah-salah Dok. ya, pokoknya semuanya sukses ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, thank you, makasih semua, love you all, bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku ini ya mungkin udah berkunang-kunang. Linse ini ngomong I love you Dok Tip. Aku kayak gini I love you baby Aku gitu. masih di jalan loh kok. Aku mau ke Jakarta loh kok, lagi di jalan. Oh iya. Kapan Ci? Ayo ketemu, Ci. Kapan Ci? Masih macet di jalan. Jam berapa nyampainya Ci? Jakarta mana? Di Jakarta Barat. Kenapa Kamu kok itu nggak- kayak jauh banget. Emang dari mana sih pakai naik bis segala ke Jakarta? Aku kan dari Serang. Serang Banten.
Sayang Banten ke Jakarta deket. Padahal sebenarnya sih ya kalau naik kereta-kereta itu katanya cepet kan? Cepat. Dari Kan aku kan dari jam 10, kan kereta nggak ada yang jam 10. Oh, dadakan. Kereta dari pagi, iya, dadakan. Soalnya dapat bookingan kan pada hari ini kan. Oh, bookingan, Mami Obet. Dapat bookingan. Oh, pantes lah, nggak usah diganggu lah, nggak usah berharap ketemu. Kalau dia dapat bookingan lah susah lah. Emang Cici siapa yang booking? Menyambung hidup kan. Ada Tidak para apa-apa lah. pejabat-pejabat publik di setempat. Nggak apa-apa lah. Oh, pejebong yang ngeri ya. Sudah Kamu jangan sebut-sebut nama udah aku ya, booking hotel Ci 2 ya. hari aku. Nanti kamu jangan sebut-sebut Mami Obet pejebong ya, itu Bang namaku Mega. ya. Mami Obet aja ya. Janganlah. Kalau lagi di unboxing jangan panggil nama Mami Obet loh. Nanti pas lagi di unboxing Kamis aku mau ketemu Hari Kamis aku mau ketemu salah satu orang yang akan membongkar sesuatu, Dek. terkait apa, Wak? Pokoknya. Terkait. Aduh, pokoknya. Terkait serem banget lah pokoknya ini. Terkait ember. Serem lah pokoknya. Gak jauh-jauh dari kasus NM, Dek. Iyalah pokoknya mungkin yang lagi rame lah. Ngeri, Wak. Pokoknya Cici kalau kemana-mana jangan Iya. sendirian ya. Harus waspada, jangan sendirian. Aku nggak takut karena aku udah punya kuasa hukum Adlina Bakri SHMA. Itu kuasa hukum aku ya. Pokoknya Cici jangan sendirian ya. Ya, Adlina Bakri SHMA kan kuasa hukumku ya, udah paten sampai kiamat. Iya dong. Ya Allah. Semuanya pokoknya. Oke, aku izin dulu ya. Ya, makasih ya kakak ya. Ketemu lagi. Thank you ya kakak. Koko, aku juga pamit dulu Koko ya sayang. Ya. Kita bobok dulu ya sayangku. Ci, Cintaku, sehat-sehat Ci, selalu close ya semuanya. Ci ya.